Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali latihan mata pelajaran bahasa Indonesia, hari ini kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan latihan mencari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan serta isi pesan dari penulis dalam bacaan tersebut. Tetapi dalam hal ini nanti kalian mencarinya dengan cara mendengarkan bacaan yang akan dibacakan Bu Melisa. Kalian pahami, kalian cermati, kalian dengarkan dengan baik ya. Bu Mel akan membacakan teks atau bacaan yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Bu Mel akan bacakan, kalian simak, perhatikan dengan penuh teliti dan seksama. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015, 19.27 waktu Indonesia bagian Barat. Pawarta Mona Lisa, Jakarta, Antara News. Paragraf 1. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Paragraf kedua. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Paragraf ketiga. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Sumber www.antarnews.com. Ya. Berikut tadi bacaan yang sudah Bu Mel bacakan ya. Silakan anak-anak mencari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan serta pesan yang ada di dalam bacaan
dari penulis untuk pembacanya. Silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan ke Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Cukup dari Bu Mel. Latihan soal bahasa Indonesia hari ini kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umel tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.